Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, perkenalkan saya Albain Raffianto, mahasiswa semester 1 jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini teman-teman, kita akan mengulas atau membahas tentang sejarah atau histori di balik penyeruan Indonesia sebagai negara non-blok dan apa saja impact penyeruan Indonesia sebagai negara non-blok. Jadi teman-teman, pada tahun 1955 Soekarno memimpin Indonesia, atau Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno diserukan sebagai negara non-blok. Nah, pada masa itu mengapa Soekarno mengambil langkah untuk kemudian menyerukan Indonesia sebagai negara non-blok? Karena sekitar tahun 1947 itu ada pertikaian antara dua blok besar, yang mana disebut sebagai blok timur dan blok barat. Mana blok timur itu sendiri adalah Amerika Serikat, dan kemudian blok barat itu dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, dua blok tersebut ditandai dengan peristiwa Perang Dingin. Jadi teman-teman, ketika kita melihat bahwa pertikaian antara dua blok tersebut memberikan dampak besar untuk Indonesia yang kemudian baru saja menggagas atau baru saja terlepas dari masa jajahannya. Jadi Soekarno melihat ketika kemudian Indonesia terlibat dalam salah satu blok pada masa itu, maka itu kemudian akan mengancam kedudukan atau kedaulatan negara Indonesia itu sendiri sebagai negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Maka ketika Soekarno melihat potensi ancaman terhadap negara Indonesia, Soekarno menolak untuk kemudian terlibat dalam pertikaian antara dua blok tersebut. Karena itulah Soekarno menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang kemudian menganut sistem non-blok, artinya tidak berpihak pada siapapun. Karena ketika kemudian Soekarno yang kemudian menjadi pemimpin Indonesia pada saat itu memilih salah satu kubu dari blok tersebut, maka itu jelas akan terlihat bahwa ini akan menjadi fenomena perang setelah Perang Dunia II. Meskipun fenomena itu adalah Perang Dingin, namun itu akan sangat berdampak bagi suatu negara yang baru saja menggagas kemerdekaannya. Nah, jadi teman-teman, Perang Dingin itu dimulai pada tahun 1947 dan kemudian diakhiri itu pada 1991. Nah, di sini kita melihat bahwa apa sih sebenarnya yang melatar belakangi pertikaian antara blok barat dan blok timur ini. Di sini kita melihat ketika kita membaca sejarah tentang asal-usul pertikaian antara blok barat dan blok timur ini, itu karena pada dasarnya kedua blok ini memiliki perbedaan ideologi, perbedaan pendapat, bahwa masing-masing di antara blok ini memiliki ideologi yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga tidak memiliki arah yang sama, dan kemudian mereka menginginkan kekuasaan di wilayah-wilayah tertentu. Nah, perbedaan ideologi itu sendiri ya liberal, kapitalis, dan komunis. Nah, itu ideologi yang kemudian
pada masa itu sangat bergejolak sekali, teman-teman sekalian. Nah, tentu saja teman-teman sekalian, penyeruan Indonesia sebagai negara non-blok itu menuai dua sisi, yang mana sisi negatif dan sisi positif. Nah, untuk sisi positifnya adalah Indonesia terlepas dari gejolak pertikaian ideologis antara blok barat dan blok timur. Tetapi untuk sisi negatifnya adalah Soekarno sebagai pemimpin pada masa itu karena dia menyerukan Indonesia sebagai non-blok dan kemudian tidak ingin berpihak ke salah satu blok, justru itu menuai kebencian kepada Soekarno. Nah, ketika kita melihat jejak historis, bahkan setelah Soekarno menjadi pemerintah di negara Indonesia, itu justru Amerika Serikat terus berupaya untuk kemudian menggulingkan Soekarno. Mengapa demikian? Ketika kemudian kita melihat Soekarno sebagai pemimpin negara Indonesia pada saat itu, ada saja masalah-masalah yang kemudian didapatkan oleh Soekarno. Jadi mungkin impact yang bisa kita lihat setelah penyeruan Indonesia sebagai negara non-blok itu ada dua sisi ya teman-teman. Ketika kita melihat Indonesia memang berada dalam keadaan yang netral, keadaan yang kemudian tidak berpihak, tetapi justru pernyataan Indonesia sebagai negara non-blok kemudian menjadikan salah satu ancaman bagi negara Indonesia juga. Karena apa? Jelas ketika kedua blok besar ini tidak mendapatkan sesuatu yang kemudian dia inginkan, bahwa Indonesia itu tidak terlibat dalam perang dengan itu sendiri, maka justru mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk kemudian mengusahakan Indonesia ini tetap terlibat dalam blok timur dan blok barat ini, salah satu blok ini. Jadi impact yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana kemudian sistem politik di luar negeri itu, sistem politik luar negeri dan atau sistem politik dunia dan sistem politik di Indonesia itu saling bergejolak. Masing-masing sistem politik ini saling bergejolak pada masa itu. Nah, Indonesia sebagai negara yang baru saja menggagas kemerdekaan, baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, sangat memiliki tekanan yang cukup besar. Karena di satu sisi dia adalah negara yang kemudian baru saja merdeka, yang mana pada saat itu juga seharusnya dia membentuk kerjasama dengan negara-negara yang sudah merdeka terlebih dahulu. Tetapi teman-teman sekalian, justru Indonesia melepaskan diri dari negara-negara lain. Karena ketika kemudian Indonesia terjun bekerja sama dengan negara-negara tersebut, maka konflik-konflik yang kemudian ada dalam negara-negara yang Indonesia bekerja sama itu akan menjadi pukulan juga bagi negara Indonesia, teman-teman sekalian. Maka menurut saya langkah yang paling benar adalah langkah yang kemudian menyerukan Indonesia sebagai negara non-blok. Jadi menurut saya langkah Soekarno menyerukan Indonesia sebagai negara non-blok itu sudah langkah yang tepat, teman-teman sekalian. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa itu akan menuai kebencian juga.
bahwa Indonesia tidak terlibat dalam salah satu kubu ini, yang mana sebenarnya di kedua kubu ini menginginkan Indonesia itu untuk kemudian terlibat dalam suasana perang dingin itu. Jadi mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya pahami dari pertikaian antara dua blok, kemudian lahirlah satu blok, yaitu blok non blok. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Itu datangnya dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.